Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti oli motor Matic Vario 150 ya. Sebenarnya tips ini nggak hanya untuk motor Matic Vario, tapi bisa juga untuk motor-motor yang lain. Saya akan jelaskan secara detail dari bagaimana cara beli oli dan memilih oli yang benar. Setelah itu alat-alat apa yang digunakan beserta ukurannya, dan bagaimana cara belinya nanti akan saya jelaskan, dan letak-letak bautnya nanti akan saya jelaskan secara detail. Jadi video ini saya tujukan kepada mungkin bapak-bapak rumah tangga atau para pemula yang baru ingin pertama kali mengganti oli. Bagaimana cara memilih oli, memilih alat, dan letak-letak dan tahapan-tahapannya. Oke, langsung aja ke langkah yang pertama. Langkah pertama, sebelum mengganti oli tentu aja kalian harus beli olinya dulu dan memilih olinya dulu. Nah, cara memilih dan membeli oli itu sangat banyak ya. Pertama, kalian bisa langsung aja datang ke toko dan membeli oli sesuai dengan kriteria motor kalian. Tapi kalau kalian ingin lebih enak lagi, menurut saya beli aja online. Caranya mudah. Kalau kalian belum tahu ya olinya itu oli apa, langsung aja ketik misalkan oli Vario kayak gini. Nah, ketik aja di kolom pencarian oli Vario, maka di sini kan akan muncul banyak tuh pilihan. Nah, ini ada yang sepaket 35.000, ada juga macam-macam. Oke, saya ingatkan banyak sekali oli palsu itu beredar di pasaran. Jadi yang paling bener gimana? Yang paling bener kalian beli di officialnya. Misalnya ini Top One, ada Mall, garansi ori. Nah, kayak gini tuh. Atau di sini ada ini merek Pana seperti yang saya beli ini di mall. Jadi sebaiknya kalian beli di officialnya. Atau di sini Aspira. Yang penting sesuai dengan karakteristiknya. Kalau untuk Vario ini 0,8 liter kebutuhannya, kekentalannya ini 10W, di sini kelihatan ya. 10W30. Jadi yang penting ori itu dua. Yang penting kekentalannya sesuai 10W30, dan yang kedua itu ori. Apapun mereknya, kalau ori itu bagus insya Allah. Daripada kalian beli merek bagus tapi itu KW. Oke, banyak sekali, bahkan di online pun banyak sekali yang jual oli KW. Nah, kalau ori itu biasanya kayak gini. Nah, ini misalkan Honda yang ori itu yang ini. MPX 2 10W30 lah, mall. Belinya di official ya. Nah, ini 60.000 itu baru dapat oli mesin aja. Akhirnya saya putuskan untuk beli yang ini untuk sekarang ini. Nah, ini udah sintetik. Dia dapat oli mesin dan oli gear itu 60.000. Alat apa aja yang digunakan dan bagaimana cara memilih alatnya, ini saya jelasin. Jadi alat yang kalian gunakan yang utama adalah ini. Ini adalah kunci 12, kunci ukuran 12. Sebenarnya kalian nggak harus beli kunci shock seperti ini. Kalian bisa beli kunci pas kayak gini yang ukuran 12. Tapi ini lebih susah untuk digunakan. Kalau pengen mudah, kalian beli aja gagang kunci kayak gini, gagang kunci shock. Setelah itu beli kunci shocknya ini yang ukuran 12 aja. Kalau kalian mau beli yang sepaket juga nggak apa-apa. Kalau sepaket harganya mahal ya. Nah, ada juga sebenarnya yang jual gagang kayak gini dan kunci shocknya sepaket tapi harga murah. Tapi hati-hati, menurut saya itu tidak disarankan. Karena biasanya ininya gampang slack kayak gitu loh, gampang rusak. Jadi lebih baik beli yang sepaket harga mahal, yang merek ternama. Kalau ini kebetulan saya pakai Tekiro. Atau kalau kalian budgetnya terbatas, beli aja gagangnya ini. Jadi gagangnya ini ada yang jual terpisah, beli aja gagangnya. Kalau saya beli yang setengah inch, menurut saya itu pas ukurannya. Karena saya juga pernah punya yang ukuran 1/4 inch itu kekecilan. Jadi kalau yang paling pas ya beli gagang yang ukuran setengah inch. Setelah itu beli mata shocknya. Ini dijual terpisah kok. Jadi beli sesuai kebutuhan. Kalau untuk buka oli itu ukuran 12. Ini sudah bisa digunakan untuk membuka oli mesin atau yang depan, dan juga membuka oli gardan atau yang belakang. Oke, jadi kayak gini. Tinggal taruh depan sini. Kalau untuk buka oli mesin, saya itu kalau buka oli gardan taruh belakang. Oke, nah kayak gini. Jadi bisa digunakan untuk dua-duanya, dan ini paling enak untuk digunakan kalau mata shock kayak gini. Oke, ini alat utama.
Setelah itu corong. Sebenarnya pakai corong biasa juga bisa, tapi agak sulit. Saya sarankan beli corong khusus untuk oli. Ini harganya 3 ribuan kalau beli online, atau 5 ribuan juga ada. Setelah itu tang ini perlu nggak perlu ya. Tapi biasanya untuk membuka tutup oli mesin itu agak sulit. Jadi kalian perlu tang. Saya tentu aja wadahnya sepertinya bisa apa aja ya. Oh ya, intensitas ganti oli tergantung pemakaiannya. Bisa aja sebulan sekali, tergantung kalau sekalian sering nggak dipakai. Kalau motor saya ini kan termasuk jarang dipakai ya. Jadi ya biasanya saya sekitar 3 bulanan sekali baru ganti oli. Oke, udah itu aja yang dibutuhkan. Sekarang langsung aja ke tahapan pertama untuk mengganti oli mesin dulu ya kita. Nanti setelah oli mesin baru oli kardan. Oke, tahapan pertama mengganti oli mesin itu kalian buka dulu bautnya yang ada di bawah sini. Ini adalah baut satu-satunya yang menghadap ke bawah dengan ukuran 12. Jadi kalau kalian takut nih nanti salah baut yang mana, gak mungkin, karena ini cuman baut satu-satunya yang menghadap ke bawah. Oke, dengan ukuran 12. Yang lain udah nggak ada lagi tuh. Oke, jadi intinya kalian buka dulu baut yang ini dengan kunci ukuran 12 gitu ya, cukup jelas ya. Oke, arahnya seperti ini, seperti membuka baut pada umumnya. Oke, arahnya seperti ini ya, seperti membuka baut pada umumnya. Kayak gini ya. Oke. Nah, ketika sudah mulai kendor, ini kan udah mulai kendor nih. Biasanya 1 kali atau 2 kali pakai kunci itu udah mulai kendor. Kalian buka aja pakai tangan. Nah, keluarkan olinya. Itu ya, keluar ya olinya dari situ ya. Kelihatan kan? Oke. Ini kalian nggak perlu terburu-buru. Sekarang setelah itu dibuka, jangan lupa juga buka ini tempat pengisian oli. Sebelum bagian bawah itu ditutup, ini dibuka dulu. Agar apa? Agar aliran oli yang ke bawah itu lebih lancar. Oke, sekarang saya buka ya. Untuk membuka ini biasanya kalau pakai tangan aja agak berat. Jadi saya sarankan pakai tang. Tapi biar ininya nggak lecet, tutupnya nggak lecet, kalian pakai kertas atau gombal kayak gitu. Nah, kalian kalau ingin buka ini itu pakai lap kayak gini. Jadi tangnya dibalutkan ke lap. Setelah itu kalian buka. Nah, muternya ke kiri gini ya, seperti buka pada umumnya. Oke, setelah dikendorin pakai tang, ya akan mudah tuh dibuka. Oke, oli saya sudah cukup hitam karena ini agak lama nih belum tak ganti nih. Oke, kalian singkirkan dulu tutupnya. Nah itu, dia masih menetes terus, dan kayaknya ini tadi saya ngadainnya kurang pas, jadi ada yang menetes ke bawah karena disambi bikin video, jadi kurang pas ini tadi. Oke, untuk memastikan tidak ada oli yang tersisa, kalian bisa miring-miringkan motor kalian. Coba miring ke kanan atau diiringkan ke kiri kayak gitu. Kalau memang sudah tidak ada tetesan-tetesan lagi, sekarang kita bisa ditutup lagi itu pembuangan bawahnya dan diisi olinya. Oke, kita pastikan bautnya bersih, nggak ketempelan pasir kayak gini. Jangan lupa di baut ini ada ringnya ya, ring aluminiumnya. Ini sangat penting. Kalau kalian sampai lupa memasang ringnya ini, dipastikan pasti akan rembes atau bocor. Jadi udah, kita singkirkan dulu ini sisa pembuangan olinya sampai hitam sekali ini.
Ketika kalian putar pakai tangan sudah berat, baru sekarang dibantu menyeretinnya atau mengencangkannya pakai ini, pakai obeng kalian, pakai kunci kalian, kunci shock ya ini kebetulan. Setelah dirasa cukup kencang, ya, sekarang kita tuangkan olinya ke sini. Oli kita yang baru dituangkan ke situ. Nah, ini ya. Oke, ini masih segelan. Siapkan corongnya. Sebenarnya corongnya pakai corong biasa aja bisa, tapi biasanya sulit. Kalau pakai corong biasa itu sulit sekali. Saya sarankan kalian beli aja corong yang khusus untuk nuang oli. Harganya nggak mahal, ini cuma 3.500 kalau salah. Daripada kalian kesulitan. Oke, kita buka ya. Setelah itu kita tuang. Ini semuanya ya, karena ini emang sudah sesuai dengan ukuran oli vario 0,8 liter atau 800 ml. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nuangkannya hati-hati aja, nggak usah langsung cepet-cepet, nanti takutnya tumpah. Pelan-pelan aja. Oke. Hingga tetes terakhir ya, kayak minum susu. Nah, kalian tetesin aja. Kenapa perlu semua dihabiskan ya? Karena memang ukurannya ini udah sesuai dengan ukuran oli vario. Oke, kalau sudah, sekarang kita cek pakai ini. Kalau segini berarti menandakan olinya sudah cukup ya. Kita cek. Oke, udah sesuai. Oke, kalian tutup dulu pakai tangan sekuatnya. Kalau sudah pakai tangan kuat, ini ditambahin pakai tang dikit aja, biar tambah rapat. Oke, jangan lupa pakai lap, atau kain apapun lah, agar tutup kalian ini nggak lecet atau rusak. Oke, jadi sekarang sudah selesai proses atau tahapan-tahapan bagaimana cara mengganti oli mesin. Sekarang kita lanjutkan ke tahapan kedua, yaitu bagaimana cara mengganti oli gardan. Kebetulan saya pakai merek yang sama. Oh ya, ini agak robek dikit karena saya belinya online dan ini disolotip, kena selotip gitu loh. Jadi ini stikernya hilang. Bukan berarti ini jelek ya. Ini stikernya hilang gitu aja. Oke, sekarang kita tahapan selanjutnya, cara ganti oli gardan. Oli gardan juga gitu ya, kekentalannya harusnya sama 10W30 dengan ukuran 120 ml. Matic Gear Oil. Oke.